Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Eka Pramesti dengan NIM 1909101101010 kelas Etnopolitik A2 yang diampu oleh Bapak Hones Dodi Molasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai chapter 4 yang berjudul Fungsi dan Strategi Pihak Ketiga dalam Konflik Etnopolitik. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 5 subbahasan. Yang pertama, peran pihak ketiga. Yang kedua, fasilitasi. Yang ketiga, mediasi non-direktif. Yang keempat, mediasi direktif. Dan yang kelima, transformatif. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, yakni peran pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam konflik etnopolitik ini pada umumnya merupakan suatu ancaman eskalasi yang mana dapat terjadi pada tingkat militer. Namun, ini merupakan suatu pandangan yang sempit karena dibanding dengan konflik intrasosial lainnya yang menunjukkan keterlibatan bahwa pada pihak ketiga. Peran dan fungsi pihak ketiga ini sangat bervariasi tergantung pada konstelasi konflik dan kemampuan untuk didekati serta sifat aktor yang terlibat dalam suatu konflik tersebut. Fungsi-fungsi berikut ini sangat penting. Yang pertama, pihak ketiga dapat mengetahui kemauan dari pihak yang bersengketa. Dan yang kedua, mengenai faktor penentu sejauh mana intervensi tersebut berhasil oleh pihak ketiga terkait pertanyaan apakah hal ini terbukti memungkinkan untuk memfasilitasi komunikasi secara langsung, kemudian pertukaran terbuka dan proses pemahaman dan pemecahan masalah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dan yang ketiga, umumnya hal ini dianggap bahwa salah satu faktor penting sejauh menyangkut keberhasilan pihak ketiga ini adalah netralitasnya. Namun pemeriksaan ini lebih dekat dari berbagai jenis intervensi pihak ketiga yang menunjukkan bahwa itu perlu dikualifikasikan. Kemudian, metode utama yang digunakan oleh pihak ketiga untuk mencoba meredakan atau menyelesaikan suatu konflik etnopolitik ini umumnya disebut mediasi. Faktor penting menyangkut mediasi ini ialah keputusan akhir mengenai suatu hasil yang dicapai dengan bantuan pihak ketiga harus berada di tangan pihak yang bersengketa. Kemudian ada sejumlah model dan metode klasifikasi yang membedakan proses mediasi. Dalam menggambarkan berbagai pendekatan mediasi etnopolitik ini, dalam review yang telah saya baca, disebutkan bahwa ada 3 strategi, yakni mediasi direktif, dan yang kedua mediasi non-direktif, yang ketiga fasilitasi. Nah, pada kenyataannya elemen dari ketiga tipe ini sering digabungkan. Pada ranah negara, kombinasi yang paling sering adalah mediasi direktif dan non-direktif. Sedangkan pada ranah masyarakat itu menggunakan kombinasi mediasi dan fasilitasi non-direktif. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yakni fasilitasi. Nah, perhatian utama dari fasilitasi ini adalah untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam perselisihan untuk berkumpul dalam suatu pertemuan langsung. Interpretasi yang lebih luas dari fasilitasi ini tidak hanya saja menyediakan infrastruktur yang sesuai, tapi juga ketersediaan untuk berkomunikasi demi meningkatkan penyelesaian suatu masalah tersebut. Contohnya seperti pertemuan antara Israel dan PLO yang diprakarsai oleh Norwegia pada tahun 1993. Nah, tujuan utamanya yakni untuk bekerja pada persepsi dan hambatan yang berdistorsi, di mana untuk menumbuhkan empati bagi kedua belah pihak yang berkonflik itu, dan untuk mendorong pemahaman komprehensif tentang mengenai suatu konflik yang sedang diselesaikan.
Kemudian fasilitasi ini bertujuan agar pihak yang bersengketa terlibat dalam proses pembelajaran, dan hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, fasilitasi ini bukanlah langkah yang cepat dalam menyelesaikan suatu konflik. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni mediasi non-direktif. Dalam fase negosiasi atau mediasi yang sebenarnya pihak ketiga itu berusaha mengarahkan interaksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan perbedaan interpretasi konflik yang muncul lebih jelas di antara masing-masing pihak dan posisi yang saling bertentangan mengenai kepentingan, nilai, dan kebutuhan terkait identitas yang mendasari konflik tersebut. Nah, strategi mediasi non-direktif ini mencakup bidang yang terkait dengan subjek dan yang terkait dengan objek. Yang paling menonjol di sini adalah upaya pihak ketiga sejauh mungkin netral untuk menciptakan kondisi, proses, dan metode yang menguntungkan untuk memungkinkan pihak yang bersengketa terlibat dalam pertukaran konstruktif tentang poin-poin yang dipermasalahkan di antara mereka tanpa dirinya sendiri ini mengambil pandangan tentang material yang dipersengketakan. Nah, masuk pada pembahasan keempat, yakni mediasi direktif. Strategi mediasi dari direktif ini memiliki lingkup yang berhubungan dengan objek pihak ketiga yang mana tertarik untuk mencapai penyelesaian material dari konflik tersebut. Tidak hanya berjanji untuk memastikan proses mediasi berjalan secara efektif, namun mediasi ini juga memberikan tekanan untuk meyakinkan pihak yang berselisih. Advokasi yang disengaja atas hasil-hasil negosiasi ini memiliki konsekuensi langsung sejauh menyangkut implementasi dari tiap kesepakatan yang akan dicapai. Dari sudut pandang transformasi konflik, strategi mediasi direktif ini mengarahkan perhatian utamanya pada penciptaan rezim pencegahan internasional dan pada pelembagaan mekanisme internal pengaturan konflik. Dan yang terakhir, pembahasan transformasi. Dalam praktiknya, kontribusi yang diberikan pihak ketiga terhadap transformasi konflik saat ini terfokus pada ranah negara dan ranah masyarakat. Pada ranah negara sendiri, misalnya fokus pada perluasan perlindungan terhadap minoritas, sedangkan di ranah masyarakat pada penyelenggaraan sesi pelatihan tentang metode dan teknik pengaturan konflik yang konstruktif. Kemudian premis yang mendasari transformasi ini, yang pertama, tiap individu menggunakan kualifikasi yang baru diperoleh dalam upaya penyelesaian konflik yang konstruktif. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan keterampilan diberikan sesuai dengan konstelasi konflik yang bersangkutan. Dan yang terakhir, lingkaran individu ini dapat bertindak sebagai massa kritis dan memiliki pengaruh yang nyata terhadap suatu konflik. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai chapter 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.